dan itu biayanya banyak sekali kalau kita ke tempat medis. Maka ketika bisa bernapas lega, ya sudah, ini merupakan suatu bentuk anugerah yang paling besar. Inilah yang patut kita syukuri. Itu saja, kan gampang mas, pasti nemu. Kalau balapan, ayo mencari sesuatu yang paling membuat kita bahagia dalam 1 menit terakhir, gampang. Kita masih bisa bernapas lega. Nah, dari situ kita tanamkan di dalam perasaan kita, di dalam dada, dan kita artikulasikan rasa syukur, bahagia, gembira kita di dalam hati kita, dan pancarkanlah ke dalam wajah. Jadi jangan diampet mas, wajahnya harus sinkron dengan hati. Nah biasanya kalau kita sudah mensinkronkan itu akan terbaca melalui air muka ya. Jadi kita posisi semadi, terus kemudian hati kita bahagia, kemudian memancar di wajah, pasti kita akan muncul wajah yang sedikit tersenyum. Wajah sedikit tersenyum. Pertahankan kira-kira ya sekuatnya aja. Kalau memang kuatnya 10 menit, 10 menit. Tapi cobalah sampai 1 atau setengah jam saja, nggak usah 1 jam. Kalaupun setengah jam itu merasa terganggu atau nggak kuat ya, mungkin kakinya pegel atau apa, ya coba lakukan 10 menit, 15 menit. Itu ya. Nah dari situ setelah kita posisi meditatif itu cukup kita konsentrasinya itu aja. Kita berada dalam keadaan yang rileks, yang bahagia. Itu saja. Nanti masih banyak kalau kita membahas tentang meditasi, itu sangat kompleks dan tatarannya banyak banget. Nggak habis kalau kita bicarakan dalam waktu seminggu siang malam, itu nggak habis. Nah nanti dari sini dulu, kalau kita biasakan seperti itu mas, ini walaupun ilmu yang sangat sederhana, teknik yang sangat sepele dan sederhana kelihatannya, tapi coba panjenengan semua praktekkan setiap hari minimal 15 menit. Nanti panjenengan akan menjadi pribadi yang mindsetnya terbuka, bahkan akan lebih peka. Terutama nanti akan merasakan begini, ada firasat-firasat yang ringan-ringan dulu firasatnya. Panjenengan misalnya memikirkan si A, si B, ada temen, kelingan seorang teman, baru dipikirkan gitu, nanti sore, malam, atau besok pagi datang. Jadi akan mudah menangkap sinyal-sinyal dan getaran dari alam. Ketika kita memiliki frekuensi tertentu dan kemudian ketemu dengan frekuensi yang sama, ini nanti akan terjadi kontak, dan itulah akan terbaca sinyalnya. Akan terjadi apa, akan ada apa, seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua mas, jangan males kalau pergi ke suatu tempat terutama yang sunyi, yang sepi. Misalnya di pinggir sungai, pinggir hutan ya, itu bisa coba dilakukan jam berapapun, tidak usah harus malam. Kalau misalnya untuk yang penakut, malam malah nggak bisa konsentrasi mas. Mau sore, mau siang, mau malam, tapi coba lakukan. Boleh ngajak temen, tetapi harus yang satu tujuan ya. Nanti kalau enggak, nanti malah terganggu. Jadi harus yang satu tujuan. Misalnya yuk kita cari tempat untuk manekung gitu. Nah tempat kalau untuk manekung itu ya berarti saat kita berada di tempat itu mas, ya kita merasakan, mendengarkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Pasang telinga kita, pasang indera, panca indera kita, pasang semua.
Entah itu nanti akan mencium sesuatu, merasakan sesuatu. Bahkan kadang lidah itu berubah rasa, Mas. Kadang tahu-tahu kok lidah kok jadi agak asin-asin, agak kecut gitu. Itu kadang itu membaca ini ya, membaca frekuensi di sekitar kita. Itu pertanyaan. Jadi yang kedua itu manekung, kita lanjutkan manekung ya. Manekung itu sama aja kita ya maladening. Manekung maladening, jadi kita itu mencari keheningan. Keheningan itu ya kita latih di lingkungan yang betul-betul hening gitu. Kalau saya biasanya kadang maladening di pinggir sungai, kadang di pinggir laut, kadang di hutan, kadang di pegunungan. Ketika kita naik gunung itu biasa kita juga melakukan maladening. Terus kemudian pada saat kita ziarah ke makam, kita lagi nyekar, pasti itu kita gunakan untuk maladening. Kita berdiam diri dan kita merasakan apapun yang terasa, entah itu hawa dingin, hawa anget, hawa panas, atau terpaan-terpaan energi yang menimpa badan kita, ya kita terima apa adanya, kita rasakan. Dan kemudian pasanglah ini indera pendengaran kita, mendengar apapun kita terima saja. Kemudian penciuman juga kita pasang baik-baik. Nah nanti biasanya dari situ akan kita mulai terasa, Mas. Karena kan kita banyak teman, Mas. Nanti bisa dibahas bareng-bareng setelah itu untuk evaluasi, saling tukar pengalaman waktu kita maladening. Nah biasanya kita itu saat maladening itu mendengarkan suatu yang suara-suara yang kadang belum pernah kita dengar, atau kadang sudah kita kenal suara-suara ini tapi kok beda. Misalnya suara jago kluruk ya, tapi kok kelihatannya itu kok suaranya low banget gitu kan. Suaranya low banget dan kayaknya itu mendem gitu kan, jauh gitu di kedalaman sana. Itu kan low. Kalau saya biasanya untuk membedakan suara-suara yang sifatnya itu metafisik dan fisik, sama kayak ini, Mas, ukuran low, high, mid. Kalau suara-suara low, suara-suara high itu biasa kita tangkap itu memang itu suara dari alam lain atau dari dimensi lain. Kalau suara-suara itu mid ya, suara tengahnya yang lebih menonjol itu suara physically atau dimensi kita. Misalnya kalau Anda sudah paham tentang low, mid, high itu ya, suara itu pasti akan paham, oh suara mid itu seperti ini. Maka bagi yang belum paham nanti bisa coba di googling atau di YouTube, mungkin ada juga yang menjelaskan tentang suara-suara low, mid, high itu. Nah suara-suara alam lain itu kalau tidak di low frekuensi ya di high. Ini yang sudah biasa kita rasakan, kita alami seperti itu, Mas. Maka itu hanya akan ketangkep pada saat kita maladening. Kalau dalam posisi seperti ini, kalau sudah terbiasa, kita bisa, Mas, sambil bicara, kita ngobrol gini kan suara midnya yang menonjol. Tapi di sini kayak ada suara itu, ada bunga api, kembang api mercon itu sebenarnya itu suara low. Tapi low-nya kan low yang dengan midnya itu masih tinggi. Nah kalau suara yang sifatnya gaib itu kayaknya yang midnya itu hilang. Jadi bener-bener suara low. Cobalah nanti dicek suara Anda ngerekam dan kemudian yang midnya dibikin minim, high-nya dikurangi, tinggal low-nya yang banyak. Nah di situ coba dengarkan, nanti akan mulai bisa mengenal gitu loh. Oh ini suara low seperti ini, suara high seperti ini. Nah
Dari situ malah dinding itu kayaknya yang paling mudah, Mas, karena tidak perlu pakai ubur rampe, tidak perlu dengan patrap meditasi khusus juga tidak. Cukup kita eneng-eneng berdiam diri dan hanya merasakan apa segala sesuatu yang ada di lingkungan kita rasakan dengan telinga, dengan hidung, dengan lidah, dengan indera kulit, ya. Lidah juga bisa berubah rasa. Tiba-tiba kok ada hawa, kok rasanya di lidah berubah jadi anyep atau jadi asin. Itu sering kita ngalami gitu. Jadi kalau kita melihat, kita lagi mendeteksi suatu lingkungan sekitar rumah yang rumah ini sehat enggak gitu kan. Nanti dari situ Pak, saat kita berkeliling itu nanti ada di lidah itu terasa. Ini agak asin, ini agak kecut, agak pahit. Kenapa di lidah bisa terasa? Kenapa? Tahu nggak, Mas? Kenapa itu? Kita kan menghirup udara ini, iya. hidung kita. Hidung ini kan masuk, dan ini kan nanti akan nyenggol ke lidah. Ya kan? Iya. Memang di hidung itu tidak akan terdeteksi rasa itu, hanya terdeteksi oleh lidah. Nah, ketika udara yang kita hirup itu mengenai lidah, di situ akan terdeteksi. Makanya saya biasanya keliling rumah atau keliling suatu tempat. Nah, dari situlah kita bisa mulai mengevaluasi. Oh, biasanya kalau dominan rasa pahit itu berarti darah itu ada ini begitu. Itu nggak baik untuk ini misalnya. Itu ya. Ini salah satu teknik, nanti bisa dipraktekkan. Terus kemudian dari tangan itu sudah lazim, misalnya merinding, misalnya ada dingin, terpaan udara dingin, kadang anget, ini kan paling lazim. Tapi yang jarang diketahui kan lidah, ya. Terus tadi teknik mendengarkan, ini suara ini dari alam lain apa bukan gitu kan. Nah, ini saya kasih sedikit gambaran lah nanti biar ini bisa untuk menyemangati sedulur-sedulur yang ingin belajar. Jadi jangan pernah terlalu mematok bahwa orang yang peka terhadap gaib itu ya harus bisa melihat. Orang yang bisa benar-benar bisa melihat entitas gaib itu prosentasenya sangat sedikit, Mas. Ya, yang kebanyakan itu ya mungkin masih ya mungkin kemampuannya baru 20%, 30%. Nah, kemudian kita bicara dengan mata, mumpung kita mau membahas soal mata ini. Indera mata, visual mata kita. Saya pernah membuat konten yang bisa dipelajari bagaimana kita mengoptimalkan mata kita itu atau melatih mata kita agar bisa mulai mendiagnosa objek yang sifatnya metafisik atau objek astral. Nah, di sini ada teknik yang sederhana. Ketika kita di dalam suatu lingkungan yang hening, yang tenang, yang agak gelap, atau yang dipercaya di situ banyak makhluk halusnya atau tempat angker. Nah, berlatihlah di tempat-tempat yang sekiranya makhluk halusnya ramai gitu, Mas. Tapi ya jangan takut. Nah, di situ kita jangan melihat pakai fokus fisik mata kita. Fokusnya di mana, Mas? Di tengah. Titik tengah mata kita ini ya ini fokus fisik. Materi sifatnya. Terus fokus gaibnya di mana? Fokus metafisiknya ada di tepi mata kanan kiri. Jadi sudut mata kanan kita punya sudut yang di kanan di sini.